Bahkan Amar menunjukkan sejumlah barang bukti, yaitu berupa 3 paket syabu dan juga 1 paket ganja. Selain itu, Amar juga kedapatan memiliki obat terlarang yang termasuk dalam jenis keras karena mampu menyebabkan halusinasi. Betul, artis AZ kami amankan tadi malam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen. Ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut. Pemirsa Silat RCTI, seolah tak ada kapoknya dan tak belajar dari kesalahan sebelumnya. Amar Zoni lagi-lagi harus kembali terjerumus ke lembah hitam narkoba untuk ketiga kalinya. Dan jelas saja kembali ditangkapnya Amar ini membuat geger serta mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Amar kembali ditangkap setelah 2 bulan bebas dari penjara, yaitu pada bulan Oktober 2023 kemarin setelah ia divonis 7 bulan bui atas kasus penyalahgunaan narkoba. Amar Zoni diamankan pihak berwajib di apartemennya di Bilangan Serpong, Tangerang Selatan pada 12 Desember 2023 kemarin. Dalam video yang ramai beredar, tampak sosok Amar yang digiring ke unitnya oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dalam video itu terlihat jelas tak ada perlawanan sama sekali. Bahkan Amar menunjukkan sejumlah barang bukti, yaitu berupa 3 paket syabu dan juga 1 paket ganja. Selain itu, Amar juga kedapatan memiliki obat terlarang yang termasuk dalam jenis keras karena mampu menyebabkan halusinasi. Lantas, seperti apa kronologi penangkapan Amar Zoni untuk kali ketiga dalam kasus yang sama, yaitu penyalahgunaan narkoba? Betul, artis AZ kami amankan tadi malam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen. Dan kami amankan ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut. Dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap artis Z ini. Barang buktinya ganja dengan sabu. Sedang dilakukan pemeriksaan. Sedang teler kok atau memang sadar? Sedang sadar. Jadi sedang ada di lobi apartemen. Lalu kita lakukan penangkapan dan di kamarnya AZ ini kita temukan beberapa narkotika jenis sabu dan ganja. Tidak ada perlawanan, yang bersangkutan kooperatif. Ada 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja. 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja. Mempunyai zat adiktif yang sangat kuat. Baik zat adiktif ini yang ada termasuk yang di dalam produksi di dalam tubuh maupun yang terbuat dari sintetik. Nah, zat adiktif yang di dalam narkoba ini terkadang memang menghasilkan hasil dari beberapa hormon yang dirasa enak atau nyaman oleh si pemilik tubuh gitu ya. Namun kelamaan tubuh ini akan ketergantungan, dan ketika tergantungan untuk melepas dari zat adiktif tersebut itu akan sangat susah, dan terutama pasti akan mempunyai risiko yang besar untuk bisa dia
lepas dari ketergantungan tersebut, dan itu prosesnya akan sangat panjang. Bang, mau jenguk Bang Amar? Iya. Hari ini. Jalan dulu lah. Dari mana? Ini bang, masuk bang. Lurus bang, lurus bang. Tolong kasih jalan dulu. Ini ya? Ya. Ya pasti sedih lah, pasti lebih stres lagi. Saya tanya ada pesan nggak, saya mau pulang tadi, sementara belum bang katanya, karena kan masih ada BAP lain kan, masih mungkin ya ini kan biar dia istirahat juga kan, udah berapa malam gak istirahat. Ya mau bilang gimana ya, apa yang dia perbuat ya dia harus terima resikonya gitu kan. Jadi harusnya dia belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Tidak dipungkiri, kembali tertangkapnya Amar Zoni menjadi ironi yang sangat disayangkan oleh banyak orang. Apalagi ini merupakan yang ketiga kalinya dan terjadi di tengah proses perceraiannya dengan Irish Bella. Dalam video penangkapan terlihat penampilan Amar bahkan tampak berantakan, seolah tidak terawat. Wajahnya pun begitu lesu, seolah menahan tangis saat diinterogasi oleh petugas kepolisian. Lantas, benarkah alasan Amar kembali terjerumus ke lubang yang sama lantaran ia merasa depresi karena digugat cerai oleh Irish? Bagaimana pula penjelasan pakar medis terkait efek obat keras yang dikonsumsi Amar, hingga pandangan psikolog terkait mengapa Amar kembali terjebak dalam pusaran hitam yang itu-itu saja? Ngomongnya dia tadi, dia dipakai. Dipakai bang? Ya. Oke, pas paket itu dipakai untuk sendiri? Oh ada juga sebagian orang, bukan dia semua. Oke, gitu. DPO. DPO? Ya mungkin belum DPO kan. Nanti lah itu ya, karena ini sekarang kan baru BAP, pengakuan dari para terperiksa kan. Obat Heximber ini sebetulnya antikolinergik, dia itu berfungsi digunakannya untuk mengobati Parkinson ya, untuk pengobatan Parkinson. Jadi fungsinya sih untuk merelaksasikan otot ya, terutama untuk pasien-pasien Parkinson agar bisa melangkah atau berjalan lebih tegak lagi ya. Dalam kasus ini jika memang penyalahgunaan obat-obatan ini ya di luar dari fungsi dan tujuan penyakit yang dituju ya, maka saya rasa tujuannya adalah mungkin untuk mendapatkan relaksasi otot ya, atau kalau bahasa yang hampir sebagian orang ingin dapatkan dari pengguna narkoba itu adalah relaksasi, terus kemudian kesenangan ya, endorfin, dan juga mungkin sedikit bisa kalau bahasanya tuh nge-fly atau halusinasi ya, seperti itu mungkin. Saya melihat bahwa kalau orang misalnya jatuh di tempat yang sama lagi, yaitu kena narkoba lagi, artinya kemarin di penjara dan direhabilitasi, di detox dan sebagainya, itu belum tuntas. Artinya sebelum dia tuntas kemudian sudah dilepas lagi. Saya melihatnya kayaknya orang ini tidak tahan tekanan. Misalnya ada masalah, ada situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup, itu berdampak mungkin bagi seseorang itu, orang satu beda sama yang lain ya, seseorang itu bisa jadi besar sekali. Ditambah masalah keluarga. Karena ini kemudian lari ke circle yang lama. Menghadapi kenyataan pahit, lantaran Amar kembali terjerumus ke masalah yang itu-itu saja, rupanya membuat Irish Bella punya reaksi tersendiri. Setidaknya hal itu terlihat dalam postingan di sosial medianya, di mana Irish memposting sebuah nasihat yang menyebut, "Jika jadikanlah sholat, baca Qur'anmu sebagai healing terbaikmu dalam melupakan sebuah masalah." Aku ingin sekali bisa menikah gitu, menikah di usia muda gitu, dan akhirnya Allah mempertemukan dengan ya Mas Amar Zoni. Di situ kayak tadinya enggak, aku dulu benci banget sama dia, ya Allah. Kenapa kamu benci sama dia? Aduh, sosoknya tuh dulu tuh sangat menyebalkan gitu.
aduh tengilnya Masya Allah, tengilnya luar biasa. Terus aku selalu lihatnya dia tuh sosoknya tuh sombong gitu kayaknya tuh. Terus orang yang go on time ketika syuting, terus dia tuh kayak lama ketika kerja karena harus mendalami peran dulu. Dia kan yang anaknya kan teater banget, terus aku kayak cepetan dong gitu. Pokoknya semua yang dia lakuin tuh salah di mata aku gitu loh Kak. Tapi itulah ya mungkin ya, jangan terlalu membenci seorang ya, karena benci dan cinta itu tipis sekali. Beda-beda tipis ya. Beda tipis sekali, akhirnya bener kan, akhirnya jatuh cinta kan. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka. Kalau udah 3 kali sih itu bukannya nggak ada jeraknya ya. Kalau menurut aku itu lebih ke introspeksi diri kita ya. Kalau sekali mungkin kita bisa maklumin ya. Tapi kalau udah 3 kali tuh udah nggak bisa dimaklumin lagi tuh, kayaknya harus ada efek jeraknya buat dia. Selain kembali tertangkap atas kasus narkoba, usaha Amar Zoni bahkan sudah dipertanyakan saat dirinya tidak pernah hadir dalam persidangan cerainya dan Iris Bella. Padahal momen tersebut menjadi salah satu cara untuk Amar menunjukkan itikat baiknya bermediasi di depan hakim bersama Iris. Lantas seperti apa kelanjutan sidang perceraian antara Iris dan Amar? Benarkah sudah sangat tidak mungkin bagi Iris untuk mengubah keputusannya? Kalau itikat baik di persidangan kan memang nggak ada ya, karena memang tidak pernah hadir ya. Sementara Mbak Iris kan selalu datang selama 3 kali jalannya persidangan, Mbak Iris datang 2 kali tuh ya untuk menunjukkan itikat baik untuk mediasi. Tetapi kan prinsipalnya sendiri tuh tidak pernah hadir ya. Jadi prinsipal tergugat tidak pernah hadir, malah sidang ketiga dikasih kesempatan sekali lagi, justru yang hadir adalah hanya kuasa hukumnya saja. Ini kan sehingga akhirnya kan tidak terjadi mediasinya gitu, seperti itu. Ya, proses itu kan berjalan, aturan acaranya tetap jalan. Tapi keputusannya nanti terserah dari hakim itu. Aturan acara kan tetap jalan. Ya kedepannya pada acara ya sekarang jawab menjawab melalui ekor kan udah kita ajukan. Besok itu sidang jawaban dari tergugat karena ini melalui e-court. Jadi kita menunggu pihak tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis ya melalui e-court. Nanti baru kita bisa ambil jawabannya itu melalui e-court juga. Nanti sidang selanjutnya jawab menjawab ya seperti biasa, replik, duplik gitu, dan pemeriksaan bukti surat dan saksi gitu. Jadi seperti itu. Nanti persidangan sih kemungkinan sekitar sampai bulan Januari lah ya baru selesai gitu. Mbak Iris mengajukan hak asuh anak ini bukan dalam ranah konflik, tetapi memang hak asuh anak ini adalah untuk menjelaskan ya secara administrasi siapa yang akan mengasuh anak tersebut, karena secara otomatis undang-undang kalau anak masih di bawah umur itu memang diasuh oleh ibunya sih. Jadi ini hanya menetapkan saja gitu. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka.